Baiklah, terima kasih atas waktunya dan juga salam sejahtera saya ucapkan. Saya yang bernama Tony Andreas Tompul dengan PM 21214114163. Ini mempresentasikan hasil proposal penelitian saya yang dimana untuk tugas kerja metodologi penelitian, yang dimana dosen pengampunya adalah Bapak Diki Miswanda SPD MPSI. Sempro penelitian saya yang berjudulkan identifikasi telur cacing cell transmitted helminth pada anak usia 6-8 tahun di SD Negeri 105291 Sintes, Kecamatan Percusetuan, tahun 2022. Latar belakang: helminthias atau kecacingan adalah suatu penyakit yang disebabkan oleh parasit cacing. Penyakit ini banyak terjadi di dunia termasuk di Indonesia. Parasit cacing yang sering menyebabkan kecacingan adalah kelompok cell transmitted helminth, yakni cacing gelang, Ascaris lumbricoides, dan cacing cambuk, Trichura, cacing kait, hookworm, dan cacing benang, Strongyloides striachelis. Menurut WHO, Ascaris lumbricoides adalah salah satu infeksi parasit manusia paling umum. Hingga 10% populasi negara berkembang infeksi cacing usus sebagian besar disebabkan oleh Ascaris lumbricoides. Di seluruh dunia, infeksi Ascaris yang parah menyebabkan sekitar 60.000 kematian per tahunnya, terutama pada anak-anak di tahun 2001. Ascaris lumbricoides ditemukan di seluruh dunia. Infeksi terjadi dengan frekuensi terbesar di daerah tropis dan subtropis, dan di daerah manapun dengan sanitasi yang tidak memadai. Anak-anak lebih sering terinfeksi daripada orang dewasa. Menurut penulis, di SD Negeri 105291 Kecamatan Percusetuan, Kabupaten Deli Serdang, yang agak jauh dari perkotaan dan berjarak 18,2 km dari kota Medan dan perjalanan sekitar 1 jam, Desa Sintes merupakan desa yang mayoritas penduduknya adalah berkebun dan bertani. Hampir 80% masyarakat yang tinggal di Desa Sintes memiliki hewan ternak, sapi, bebek, ayam, dan entok yang biasa dilepaskan di halaman rumah masyarakat, serta kurang kepedulian masyarakat terhadap anak-anak dan juga lingkungan. Anak-anak yang berusia 6-8 tahun dibiarkan bermain di pekarangan rumah, misalnya seperti bermain kelereng yang tangannya berkontak langsung dengan tanah dan juga tidak menggunakan alas kaki. Berdasarkan hasil observasi, penulis memilih judul identifikasi telur cacing pada usia anak 6-8 tahun di SD Negeri 105291 Sintes, Kecamatan Percusetuan, tahun 2022. Rumusan masalah: berdasarkan latar belakang di atas, maka dirumuskan penulis apakah ditemukan telur cacing pada usia anak 6-8 tahun di SD Negeri 105291 di Desa Sintes, Kecamatan Percusetuan, Kabupaten Deli Serdang, tahun 2022. 1.3 tujuan penelitian. Yang pertama, A. Untuk mengetahui ada tidak telur cacing Ascaris lumbricoides, Trichura, dan hookworm pada anak usia 6-8 tahun di SD Negeri 105291 di Desa Sintes, Kecamatan Percusetuan. Yang B. Untuk mengetahui anak yang ada pada usia 6-8 tahun yang terinfeksi cacing Ascaris lumbricoides, Trichura, dan hookworm di SD 105291 Desa Sintes, Kecamatan Percusetuan. Manfaat ke masyarakat. Yang pertama itu bagi masyarakat, memberikan informasi kepada masyarakat, khususnya ibu, untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap anak ketika bermain di luar maupun di pekarangan, agar menurunkan risiko tingkat kecacingan pada anak usia 6-8 tahun. Bagi institusi pendidikan, menambahkan bahan bacaan dan referensi bagi penelitian yang akan datang yang ingin melanjutkan penelitian ini. Bagi peneliti untuk menambahkan wawasan dan memperdalam pengetahuan penelitian mengenai telur cacing Ascaris lumbricoides, Trichura, hookworm pada anak usia 6-8 tahun di SD Negeri 105291 di Desa Sintes, Percusetuan. Hematologi. Hematologi adalah ilmu yang mempelajari parasit berupa cacing berdasarkan taksonomi helminth dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah Nephelmathes, yaitu cacing gilik, nema, ataupun benang. Platyhelminthes, yaitu cacing pipih. Stadium dewasa cacing yang termasuk Nephelmathes atau kelas nematodanya berbentuk bulat, memanjang, dan pada golongan transversal tampak rongga badan, dan alat-alat cacing tersebut mempunyai alat telan terpisah. Ascaris lumbricoides.
Ascaris lumbotroides merupakan parasit paling umum pada manusia. Parasit ini tersebar luas atau kosmopolitan dan insiden infeksi tinggi, terutama di daerah beriklim tropis dan panas dengan gelombang tinggi. Prevalensi infeksi secara geografis bervariasi. Tanah liat merupakan tempat yang baik untuk perkembangan telur Ascaris, dan telur tetap infektif di sekitar genangan air karena terhindar dari kekeringan. Klasifikasinya, klasifikasi Ascaris lumbotroides: phylum Nemataletis, class Nematoda, ordo Oscoridida, family Oscorodichiidea, genus Ascaris, spesies Ascaris lumbotroides. Morfologi Ascaris lumbotroides: cacing dewasa. Cacing nematoda inilah cacing berukuran besar, bentuk panjang, silindris, ukuran betina 35 cm dan jantan 15-31 cm, berwarna putih kecoklatan atau kuning pucat. Cacing ini merupakan nematoda khusus terbesar pada manusia. Panjang ukuran anterior terdapat 3 buah bibir, satu terletak mediodorsal dan 2 ventrolateral. Bagian tengah rongga mulut berbentuk segitiga. Ekor pada betina lurus, sedangkan jantan melengkung ke arah vantral. Siklus hidup Ascaris lumbotroides: seekor cacing dewasa betina dapat mengeluarkan telur dan larva sebanyak 20-200.000 setiap harinya. Cacing dewasa dapat hidup dalam usus manusia selama setahun lebih. Siklus hidup cacing Ascaris lumbotroides dijelaskan sebagai berikut. Telur yang infeksi dikeluarkan bersama feses setelah 20-24 hari, maka telur akan menjadi infektif. Bila telur tertular manusia, telur menetas di usus halus menjadi larva, menembus dinding usus halus, mengikuti peredaran darah melalui saluran vena hati, vena cava inferior, menuju jantung kanan terus ke paru-paru. Kemudian larva ini menembus alveoli dan melalui bronchus dan bronchus sampai ke larva ke dalam trakea. Selanjutnya melalui faring, esofagus, dan ventriculus, maka sampailah larva ke dalam usus tempat mereka menetap menjadi dewasa serta mengadakan kopulasi. Patologi gejala klinis. Gejala yang timbul pada penderita dapat disebabkan oleh cacing dewasa dan larva. Gangguan karena larva biasa terjadi pada saat berada di paru. Pada orang yang rentan terjadi pendarahan kecil di dinding alveolus dan timbul gangguan pada paru yang disertai batuk, demam, dan eosinophilia. Pada fototoraks tampak infiltrator yang menghilang dalam waktu 3 minggu. Keadaan tersebut disebut dengan sindrom L. Gangguan yang disebabkan cacing dewasa biasanya ringan. Kadang-kadang penderita mengalami gangguan usus ringan seperti mual, nafsu makan berkurang, dan diare atau konstipasi. Yang kedua, cacing Trichuris tricura. Trichuris tricura termasuk nematoosus yang biasa dinamakan cacing cemeti atau cambuk, karena tubuhnya menyerupai cemeti dengan bagian depan yang tipis dan bagian belakangnya jauh lebih tebal. Cacing ini pada umumnya disektor manusia. Sebagai penyebab Trichuris dan tricura dan tersebarnya secara kosmopolitan, Trichura adalah cacing relatif sering ditemukan pada manusia, tapi pada umumnya tidak berbahaya. Penyakit yang disebabkan Trichura adalah Trichocephalitis atau infeksi cacing cambuk. Klasifikasi subkingdom Animalias, filum Nematachytis, kelas Nematoda, subkelas Aphasmidia, ordo Enoclidia, subordo Trichuhurata, superfamily Trichuris oidea, genus Trichurus, spesies Trichurus triura. Morfologi Trichurus triura: cacing dewasa. Bentuk ciri khas mirip cambuk dengan panjang 35-55 mm. 2,5 bagian posterionya gemuk menyerupai pegangan cambuk, dan 3/5 bagian anterior kecil panjang seperti cambuk. Panjang cacing jantan sekitar 4 cm. Ekornya melingkar dan memiliki sebuah spikula yang retraktil. Sedangkan cacing betina panjangnya 5 cm, ekornya sedikit melengkung dan ujungnya tumpu. Siklus hidup Trichurus triura.
Siklus hidup Trichustoria, telur yang dibuahi dikeluarkan dari hospes bersama tinja. Telur tersebut menjadi matang dalam waktu 3-6 minggu dalam lingkungan sesuai, yaitu pada tanah yang lembab dan teduh. Telur matang ialah telur yang berisi larva dan merupakan bentuk infektif. Cara infeksinya langsung bila secara kebetulan hospes menelan telur matang. Larva keluar melalui dinding telur dan masuk ke dalam usus halus. Sesudah menjadi dewasa, cacing turun ke usus bagian distal dan masuk ke daerah kolon, terutama cecum. Jadi cacing ini tidak mempunyai siklus paruh. Masa pertumbuhan dimulai dari telur tertelan sampai cacing dewasa betina bertelur lebih kurang 30-40 hari. Patologi klinis. Pada infeksi berat, terutama pada anak-anak, cacing tersebar di seluruh kolon dan rektum. Kadang-kadang terlihat di mukosa rektum yang memiliki prolapsus akibat mengejangnya penderita pada waktu defekasi. Cacing memasukkan kepalanya ke dalam mukosa usus hingga terjadi trauma yang menimbulkan iritasi dan peradangan mukosa usus. Di tempat perlekatannya dapat terjadi pendarahan. Di samping itu, cacing ini juga menghisap darah hospes sehingga dapat menyebabkan anemia. Dengan infeksi trichuris yang berat dan menahun menunjukkan gejala diare yang sering diselingi sindrom disentri, anemia, berat badan turun, dan kadang-kadang disertai prolapsus rektum. Yang ketiga, cacing tambang, Ankylostoma duodenale dan Mercator americanus. Kedua parasit ini diberikan nama cacing tambang karena pada zaman dulu cacing ini ditemukan di Eropa pada pekerja pertambangan yang belum mempunyai fasilitas sanitasi yang memadai. Mercator americanus dan Ankylostoma duodenale merupakan cacing tambang yang paling penting di antara cacing yang menginfeksi manusia. Infeksi cacing tambang merupakan salah satu infeksi helminth yang paling penting bagi manusia dan penyebarannya sangat luas, terutama di daerah tropis dan subtropis di Asia, termasuk Indonesia. Di Indonesia paling banyak ditemukan adalah infeksi oleh Mercator americanus. Klarifikasi cacing hawkmoon atau cacing tambang. Kingdomnya Animalia, filumnya Nematoda, kelasnya Adophorea, ordonya Strongylidae, genus Ankylostoma dan Mercator, spesies Ankylostoma duodenale dan Mercator americanus. Morfologi cacing hawkworm atau cacing tambang. Cacing dewasa berbentuk silindris dengan panjang anterior terus melengkung tajam ke arah dorsal seperti huruf S. Panjang cacing jantan 7-9 mm dengan diameter 0,3 mm. Sedangkan cacing betina panjangnya 9-11 mm dengan diameter 0,4 mm. Pada rongga mulut terdapat berbentuk semil narcotic latex yang membedakan dengan Ankylostoma duodenale. Pada ujung posterior cacing jantan terdapat bursal corpus strict dengan sepasang spikulea. Ujung posterior cacing betina keruncing dan terdapat vulva. Ankylostoma duodenale berbentuk silindris dan relatif gemuk. Lengkung tubuh seperti huruf C. Panjang cacing jantan 8-11 mm dengan diameter 0,4-0,5 mm. Sedangkan cacing betina panjangnya 10-13 mm dengan diameter 0,6 mm. Dalam rongga mulut terdapat dua pasang gigi ventral, gigi sebelah luar berukuran lebih besar. Ujung posteriornya cacing betina dan jantan mempunyai bursa colputrali. Patogenis dan gejala klinik. Larva di sekitar tempat menembus kulit menyebabkan iritasi lokal disebut dengan Groenlitz, yang merupakan reaksi alergi yang ditandai dengan kulit yang merah atau viscous rash dan diiringi rasa gatal yang sangat. Lokasi Groenlitz sering terjadi di kaki atau tungkak bawah. Pada infeksi berat migrasi larva dalam jumlah besar ke paru dapat menyebabkan pneumonitis yang mirip dengan sindrom Lafleur dengan gejala batuk, demam, dan maliase. Keberadaan cacing dewasa di usus halus dengan bagian anterior menembus mukosus usus menyebabkan keluhan dyspepsia, perasaan tidak enak pada perut, baik merupakan nyeri, episklerotrium, mual, muntah, dan diare. Akibat lain dari bagian interior menembus mukosa usus dapat menyebabkan kapiler pecah, usus terluka, dan berkembang mendarat secara terus-menerus karena cacing mengeluarkan zat anti pembekuan. Metode penelitian. Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif.
yang mengetahui hasil pemeriksaan telur cacing Sole Transgression Helminth STH menggunakan metode NaCl fisiologis 0,9%. Tempat penelitian ini dilakukan di Laboratorium Universitas Muslim Nusantara Al-Wasiyah, Jalan Garuda, Medan. Waktu penelitian dimulai dari bulan Juni-Juli 2002. Populasi dalam penelitian ini adalah siswa pada usia 8 tahun di SD Negeri 105291 Desa Sintes, Kecamatan Pertusetuan. Sampel seluruh populasi penelitian ini menggunakan sampel feses pada anak usia 6-8 tahun sebanyak 50 orang di SD Negeri 105291 Desa Sintes, Kecamatan Pertusetuan. Alat dan bahan: wadah sampel atau port salep, objek glass, pipet test, lidi, deck glass, mikroskop. Bahan dan reagen: bahan feses segar, reagen NaCl fisiologis 0,9%. Teknis pengambilan sampel: hari pertama para wali siswa SD Negeri 105291 diberi surat edaran tentang permohonan izin pengambilan sampel dan cara pengambilan sampel. Kemudian dibagikan wadah penampung atau port salep kepada siswa SD Negeri 105291 yang diisikan dengan feses pada harinya. Hari kedua, pengumpulan feses dilakukan dengan cara bersamaan di sekolah. Sampel harus ditempatkan dalam wadah yang tertutup dengan baik. Pada etiket wajib dicantumkan identitas pasien. Setelah sampai di lab, dilakukan pemeriksaan mikroskopis dan diberikan larutan NaCl fisiologis. Prosedur kerja laboratorium: cara kerja: pada objek gelas diteteskan 1-2 tetes NaCl fisiologis 0,9%, ambil tinja sebanyak 2 mg sebesar biji jagung, dengan lidi diambil tinja dan diletakkan pada larutan NaCl fisiologis 0,9%. Feses diratakan dengan lidi, kemudian ditutup dengan deck glass, jangan sampai ada gelembung udara. Kemudian lihat di bawah mikroskop dengan pembesaran 10x10, kemudian lanjutkan pembesaran sedang 40x10. Ini adalah pertanyaannya. Baiklah, sekian dari hasil prestasi proposal penelitian saya. Saya ucapkan terima kasih.